Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Ikan cere kena begal. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Big Tulus Official. Terima kasih orang baik. Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gemunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Masya Allah. Aduh guys, aku kehujanan guys. Kemarin acaranya itu kayak di aula, cuman panggung kita kayak yang di depannya aula, terus kena hujan guys. Jadi Mas Teh suaranya agak bindeng-bindeng dikit lagi. Capek, ngantuk, masih harus kerja lagi hari ini. Tapi Mas Teh harus semangat buat nemenin kalian. Jadi ya gimana ya, yang tadinya males, yang tadinya capek, jadi timbul lagi semangatnya. Aduh, nanti pada kangen sama Mas Tulus ya. Padahal ora asli nih. Sehat berkah bagi kita semua teman-teman. Ketemu sama Mas Teh di setengah setengah enak setengah enggak badannya. Di tanggal 1 Juni 2025. Tentunya awal yang baik ya, meskipun agak capek, meskipun agak lelah, tapi kan badan harus selalu semangat ya. Hidup terus berjalan, tetap bersyukur, ada yang harus diusahakan. Meskipun kerja Sabtu Minggu Seninnya hilang, Sabtu Minggu Seninnya hilang, nggak apa-apa. Allah masih kasih cukup saja, sudah alhamdulillah. Semoga kita semua tetap dalam kewarasan, kesehatan badan, kerezekian kita bagus, dan tentunya semoga Allah selalu lindungi kita dari bala apapun. Amin ya Allah. Tetap harus semangat ya teman-teman. Padahal aku yang nggak minum es di sana, tapi karena banyak orang kali ya, ketemu banyak orang, ada virus dari mana-mana juga. Masya Allah, tabarakallah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik, selamat datang lagi saya ucapkan ya. Alhamdulillah. Kalau Cerondol bilang kalau kamu lagi syuting ada pesawat lewat, kamu mau nerima kanugrahan. Pokoknya tak prasangka sing apik, tak amin-amin ke wae wis. Sopor itu dadi donga sing apik nggo Mas Tulus ya. Teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak, yang baru atau yang lama. Yang mungkin sudah sering nonton tapi belum subscribe, pengen ikutan subscribe juga boleh, nggak apa-apa. Nggak juga nggak apa-apa, Mas Tulus nggak paksa. Siapa tahu berkenan subscribe. Silahkan pencet tombol subscribe-nya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang kalian bisa manfaatkan buat nyawer Mas Tulus nggih. Terima kasih banyak orang baik. Tetap harus semangat ya. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang sekarang mungkin saat ini sedang kurang baik keadaannya secara keuangan, rumah tangga, usaha, rezekinya lagi kurang bagus, pokoknya apapun yang kurang bagus tadi, Mas Tulus doakan semoga segera membaik sesuai dengan harapan jenengan. Amin ya Allah. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, semoga hutangnya lunas dan Allah limpahkan jalan rezeki, jalan atas permasalahan yang sedang dihadapi. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kalau awal bulan kita akan baca intuisi di bulan Juni, karena sudah banyak yang nunggu ya. Sudah banyak yang nunggu untuk pembacaan intuisi di awal bulan. Kira-kira 1 bulan ke depan ada apa aja, larinya kemana saja, secara kerezekian bagus atau tidak. Lalu apakah memang masih ada konflik-konflik terkait dengan
cuaca dan seterusnya, karena info yang saya dapatkan tuh BMKG sudah menyampaikan bahwa kemarau basah ini sepertinya juga akan sampai di bulan Agustus ya. Dan satu lagi, kemarau basah yang biasa terjadi di Indonesia yang kali ini sudah yang terparah teman-teman, dan berbeda, sehingga sangat berpotensi kalau memicu beberapa hal. Nanti kita juga akan hitung, coba tahu ada potensi yang sama. Apakah hitungan angka Mas Tulus akan relate dengan perkiraan cuaca dari BMKG, nanti kita akan hitung sama-sama ya. Sebelumnya teman-teman, awal Juni di 2025 semoga Allah masih izinkan sedekah nasi box kita di bulan Juni ini. Amin. Semoga Allah masih kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita di bulan Juni. Amin, amin ya robbal alamin. Saya bisanya berterima kasih saja kepada kalian semua yang sudah membantu. Hajatnya apa, tujuannya apa, semoga Allah terima nggih. Amin. Semoga yang sedekah baik untuk nasi box, sedekah bumi, semoga Gusti Allah memberkahi jenengan, usaha, keluarga dan usianya. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang nonton video ini yang mungkin sudah membantu sedekah nasi box, semoga Gusti Allah memberkahi semuanya saja ya. Gini teman-teman, kadang-kadang aku suka terima, Mas Tulus aku bisa bantunya dikit, aku bisa bantunya banyak. No, teman-teman harus mulai kurangi bahasa-bahasa itu ya, karena kan memang minimalnya kan 12.000, apalagi sedekah bumi itu nggak ada minimal maksimal, kalian bisa berapa aja ke situ ya, nggak ada kalau untuk yang sedekah bumi. Lalu kayak nasi box, kalian sudah kirim 12.000, minimal 12.000, terus kalian bilang ini maaf Mas Tulus sedikit banget, nggak apa-apa. Jadi jangan ada kata-kata seperti itu. Sedekah itu soal kemauan, bukan soal jumlah. Kalau kalian mau ya emang itu maunya, ya mau gimana lagi. Mau banyak, kalau kalian bisa banyak ya alhamdulillah. Jadi tidak semuanya diukur dengan uang ya teman-teman ya. Jadi kurangilah bahasa-bahasa itu. Jadi aku agak kurang enak bacanya, karena kayaknya tuh kok kayak sedekah tuh harusnya banyak. Enggak kayak gitu. Sedekah itu soal kemauan ya. Sekali lagi yang sudah bantu terima kasih banyak. Semoga Gusti Allah tukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan. Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh. Amin. Sedekahnya jenengan jadi media tolak bala dan juga pendorong doa untuk hajatnya segera Allah kabul. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau yang masih pengen bantu sedekah nasi box, caranya cek kolom deskripsi. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya Rp12.000 maksimal, terserah kalian ya. Kalau untuk sedekah bumi, silakan cek kolom komentar, Mas Tulus sematkan paling atas rekeningnya, atas namanya juga Tulus Rianto. Kalau BRI buat nasi box, kalau BNI buat sedekah bumi ya. Tidak ada minimal maksimal kalau untuk BNI. Di deskripsi sama di kolom komentar Mas Tulus sematkan paling atas. Oke, terima kasih banyak orang baik tanpa terkecuali saja ya. By the way, minyak bidara ternyata Senin ini belum sampai teman-teman, sorry. Saya sudah dapat 24 pieces lagi untuk bulan ini, tapi sayangnya sampai hari ini belum sampai. Mungkin sampainya nanti sore atau besok ya. Aku sudah dapat jatah, tapi harusnya hari ini sampai. Harusnya kemarin sebenarnya tanggal 31, cuma ya sampai sekarang belum ada kabar. Jadi aku belum bisa kirim ya. Buat yang sudah inden, sabar dulu. Nanti Mas Tulus infokan kalau sudah sudah ada barangnya. Atau belum transfer ya. Jadi nggak apa-apa kan? Oke, teman-teman yang memesan silahkan WhatsApp ke 0857, sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya kalian, kemudian nomor HP dan juga kode posnya ya, nomor HP-nya yang bisa dihubungi. Oke, terima kasih yang sudah pesan, yang sudah sampai, semoga manfaat jadi obat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa? Cabai tetap nggak ada. Toko nggak ada, toko warung di sini. Yang sebelah sono ada tuh, deket itu. Yang luar ke sono mentok. Anu lho guys, aku pengen nyambel lho guys, aku ki blenger mangan daging-daging wae. Lah pengen nyambel opo, goreng opo ngono. Lah kok tibae Lombok iki goreng guys. Kan kemarin kita beberapa hari di Ketapang kan, makan di sana, apa-apa di sana. Jadi di rumah tuh cabenya kering, mau dimasak tuh ya udah kering banget. Aku lagi suruh dia beli cabe buat aku mau nyambel gitu, maksudnya itu guys. Ya Allah, lah kok Lombok kok rene. Kita lagi nggak mahal sebetulnya, cuman lagi nggak ada aja ya. Oke. Sementara nasi boxnya minyak bidaranya belum Mas Tulus kirim ya teman-teman, sabar ya. Mungkin besok lah, besok maksimal. Ini tadi kurirnya sudah OTW harusnya kemarin sih, karena mungkin kemarin saya nggak di rumah ya, nggak ada yang terima. Mungkin hari ini
saya kerja. Jadi juga nggak akan ketemu di rumah, mungkin besok ya, besok atau lusa. Nanti Mas Tulus infokan lagi, oke? Apalagi kalau yang belum transfer, jadi nggak perlu ngerasa gimana-gimana ya, karena Mas Tulus, ya Allah, insya Allah guys, nek gur sakmono aku yo mon nek ngapusi sakmono lek ke apa karuan triliunan ngono wis ra apa sisa nek dosa. Sisa nek dipenjar. Oke, terima kasih ya orang baik. 1 Juni 2025, 162025 ya, banyak sekali. Aku tumben sih euforia kalian buat ngebaca intuisi bulanan itu cuman di bulan ini yang agak dalam tanda kutip ini anak beli ayam. Dek. Udah jalan dia. Aku padahal nyolok nasi, takutnya dia juga beli nasi nanti. Nah, orang-orang yang banyak yang DM saya tuh justru pengen cepet-cepet, Mas Tulus bahas angka Juni, udah bulan Juni dong. Nggak tahu kenapa pada penasaran, emang ada apa sih? Secara keuangan gimana Mas Tulus, kerezekian? Nanti kita akan hitung rezekian, percintaan ya. Kemudian soal apa? Musibah, penyakit, dan seterusnya. Di bulan 1 tanggal 1 Juni 2025, hal yang bisa saya baca pertama kali secara kerezekian, sepertinya amin akan lebih baik daripada bulan Mei. Insya Allah akan lebih baik dari bulan Mei secara kerezekian. Jadi kalau teman-teman yang kemarin aku larang buat buka usaha, bukan larang ya, artinya aku tidak melarang secara keras, tapi kalau bisa bulan 6 aja gitu ya. Yang Mas Tulus kemarin sudah larang-larang untuk buka di bulan Mei, saya saatnya di bulan ini ambil di tanggal ganjil. Tanggal ganjil atau genap untuk buka usaha, insya Allah aku hitung dari 1 sampai ke tanggal 30, sampai di akhir bulan aku masih melihat potensi yang bagus. Jadi teman-teman yang mau buka usaha ini tanggalnya bagus, angkanya juga sedang baik. Kalau yang kemarin-kemarin masih di cancel atau belum selesai atau belum terrealisasi bukanya, ya udah sekarang aja mulai diapresiasi lagi, mulai direalisasikan, kemudian siap-siap buat buka usahanya. Jenis apa aja Mas Tulus yang hoki di pembukaan usaha di sini? Ini angka 6 ini sebetulnya universal ya. Saya artikan universal karena simbol 6 itu melambangkan sesuatu yang tidak berbentuk alias sesuatu yang gaib. Jadi masih bisa untuk wadah apa saja. Cuman kalau dari bacaan angka yang saya baca dari 1 sampai 30, setelah saya presentasikan lagi mengerucut kecil, memang makanan masih satu poin yang hoki di sini. Ya Allah, aku pengen banget jualan makanan gitu loh guys, biar ada hasil tambahan gitu. Ya Allah, kapan yo? Amin. Jadi kalau untuk yang dibilang hoki banget, aku sih nggak bilang hoki banget ya teman-teman, meskipun aku tadi bilang lebih baik dari bulan Mei, tapi bulan 6 ini ya lebih baik aja, tapi bukan baik banget. Jadi peningkatan insya Allah ada, dan sesuatu yang bisa mengarah ke perbaikan daripada bulan 5 tuh ada gitu. Makanya kalau dibilang baik sih enggak, cuman baik banget sih enggak, cuman ya baik aja, lebih baik daripada bulan Mei. Jadi kalau yang punya usaha, mau buka usaha makanan, mungkin mau franchise minuman tuh, teh Solo tuh sekarang di Jakarta hampir semua titik ada teh Solo teman-teman, 3 ribuan, ada yang 5 ribuan, nanti kalau Jumat Berkah 2.500, 50% diskonnya, itu banyak. Dan aku dengar franchise kayak gitu tuh murah ya, ada 3 juta sampai 5 juta sudah bisa buka usaha, tinggal cari tempat ya. Ada yang kayak gitu. Mungkin mau franchise makanan, buka resto, pecel ayam dan seterusnya, boleh-boleh aja, nggak apa-apa, secukupnya aja deh. Nanti beli lagi ke pasar. Itu yang yang artinya memang satu contoh yang memang saya cari atau saya sampaikan ke kalian. Kalau mau buka usaha, saya pribadi aja pengen sebetulnya buka usaha makanan atau apa gitu ya. Dan emang hobinya saya kan di kuliner ya, tukang makan soalnya. Jadi pengen buka usaha makanan. Nah, ini juga clue yang bagus buat teman-teman yang mau buka usaha sebetulnya. Lebih hoki ke makanan sebetulnya. Cuman yang lain juga aku nggak bilang nggak hoki. Cuman kalau dipresentasikan yang terbaik itu makanan ya. Baju, terus kemudian kalian mau jual bahan-bahan elektronik juga nggak apa-apa. Semuanya juga masih kadar yang baik saja, tidak baik banget, tapi akan lebih baik daripada bulan 5. Simbol simbol mengisi lagi tuh ada, cuman kan agak sedikit terkunci, nggak kayak kemarin. Kalau kemarin kan masuk gede keluar gede lah, kalau sekarang itu masuk kecil gede ya, tidak besar dalam tanda kutip, tapi ada kerangkengnya, ada penghalangnya, ada ada penahan di sini, sehingga
kalau rezekinya masih bisa tertahan atau tertabung memperbaiki ekonomi di bulan kemarin, menurut aku juga sangat mungkin. Jadi kalau kalian yang sudah beruntung, kalian-kalian yang sudah nabung kemarin, apalagi yang nggak nabung juga kayaknya masih lumayan lah ya. Karena ada perbaikan khusus dari bulan Mei kemarin, di bulan ini mulai masuk tapi ada yang nyangkut gitu loh. Jadi gambarannya itu adalah ada yang masuk tapi ada yang menghalangi. Sehingga bisa dibilang ada pemasukan yang bisa menstabilkan kemarin-kemarin yang belum ya. Tapi sekali lagi di sini kan simbolnya masih tetap menabung ya teman-teman. Jadi jangan boros, pengeluarannya juga harus diatur, beli barang-barang yang penting aja. Kalau memang sesuatunya tadi hanya sebatas kebutuhan buat gengsi, buat gaya, tapi kita harus ngutang, mendingan nggak usah. Jadi intuisi menghutangkan masih nggak bagus, Mas Tulus. Tidak bagus sama sekali. Masih kurang bagus. Kenapa? Karena tadi kan aku lihat ada tabrakan di bagian belakang ya, teman-teman. Jadi aku takutnya nanti ketika kalian menghutangkan sesuatu di sini akan stuck. Kalian akan terus berputar dengan dunia hutangnya tadi. Karena intuisinya mengarah ke situ. Jadi berhutang dalam tanda kutip atau menghutangi uang pun aku juga tidak melihat satu titik hoki di sini. Kalau mau nolong, punya uang, temannya tolong aja semampunya. Tapi jangan libatkan hutang piutang. Tapi kalau misalnya hutang piutangnya tadi memang untuk bisnis ya, untuk investasi misalnya, oh aku ada MOU-nya Mas Tulus, nanti aku naruh saham segini, nanti aku dapat hasil segini dari usaha ini, itu boleh kalau yang seperti itu. Cuman hutang piutang yang dalam tanda kutip dengan skala hanya antara aku dan kamu, mendingan nggak usah ya. Jadi agak kurang-kurangi berhutang atau menghutangi. Berhutang nggak apa-apa kalau memang itu kebutuhan yang memang dibutuhkan. Misalnya kayak penggunaan pay later, kartu kredit, selama itu memang dibutuhkan untuk kebutuhan kalian yang memang dibutuhkan banget ya nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya kayak pakai kartu kredit, pay later, tapi dibelinya untuk barang-barang yang kita tuh nggak penting atau nggak perlu, jangan. Kecuali kalau jenengan punya uang. Kalau punya uang nggak apa-apa. Mau beli apa juga terserah, selama itu uang dingin alias uang yang memang sudah punya kalian dan tidak akan mengganggu untuk yang lain. Itu pun secara garis besar saya juga masih terus mengingatkan untuk tidak boros-boros lagi. Kenapa? Karena bulan 7 atau bulan Juli itu masih lagi muncul lagi. Jadi kayak perputarannya tuh kalau di 2025 tuh kayak yang seperti aku bilang awal. Kayak ganjil tuh ricuh, nanti genap aman, ganjil lagi ricuh lagi. Sedangkan kita ada 1 sampai 12 kan. Jadi ya sesuatu yang harus diwaspadai secara kerezekian. Nah, secara kerezekian itu ya teman-teman kurangi melibatkan hutang piutang. Maaf, aku tidak sedikit pun. Aku baca komentar kemarin, Mas Tulus melarang orang menghutangi orang lain, sama aja Mas Tulus membuntukan rezeki orang lain. Aku tidak melarang ya, sekali lagi. Cuman kalau bisa mendingan dikasih, jangan libatkan uang dalam pertemanan kalian. Itu hanya sebatas. Kalau kalian mau tahu loh, uang itu pemutus silaturahmi tertajam daripada pisau loh. Jangan salah loh, mau saudara mau siapapun bisa saling menghilangkan nyawa, bahkan bukan cuma silaturahmi. Jadi ya kalau bisa dibantu, kalau nggak bisa jangan dipaksa. Daripada ujung-ujungnya kita berantem gara-gara uang. Apalagi kalau sudah berkali-kali orang itu minta bantu, terus maaf dalam tanda kutip nggak tahu diri, kita masih mau kasih aja, ya sama aja. Kayak saya sekarang istilahnya ya begini rasanya ya. Jadi nggak enak, makanya itu juga aku ingatkan terus. Aku tidak melarang ya. Kalau kalian punya, tadi kan saya bilang kalau uangmu dingin, uang yang memang lebih ya silakan. Kalau enggak ya jangan ya. Jangan terlalu dipaksa. Seperti itu secara keuangan. Percintaan sekarang. Nah, di bulan ini menikah itu sesuatu yang lumayan bagus. Kalau di bulan 5 aku ngelihat agak kurang best ya. Bagusnya tuh 22 ke sini di bulan Mei itu. 22 ke bawah itu lumayan lah, meskipun nggak bagus banget, enggak. Cuma kalau kalian mau ambil tanggal cantik nih, 66, terus 16, 6, 266 itu simbol yang agak lumayan bagus. Cuma kalau dibilang nggak bagus banget sih enggak, hampir di semua tanggal kok di bulan Juni untuk percintaannya hoki-hoki saja, meskipun tidak hoki banget. Jadi masih ada jalur yang bagus ya. Terkhusus lagi tanggal genap di bulan ini 2, 4, 8, 6, 8, 12 dan seterusnya. Atau mungkin 22, 24 ya, yang ada double genapnya. Itu
akan cenderung lebih basah sih, akan cenderung lebih dingin rumah tangganya. Gambarnya seperti itu. Untuk yang sudah menikah ya teman-teman, untuk yang sudah menikah sepertinya akan bagus. Yang belum menikah, sorry, yang belum menikah akan bagus-bagus saja. Masih ada titik hoki di sini bagi kalian yang mungkin mau mengajak pacarnya serius, mau nikah, mau artinya mau dilamar, ditembak, diajak nikah segala macam, itu masih ada bagus-bagusnya, masih ada hokinya. Menurut saya pribadi ya teman-teman, sehingga ini masih jadi sesuatu yang baik bagi teman-teman yang mau mungkin sekarang lagi CLBK, mau nembak pacarnya, terus lagi dekat mau ngajak nikah, mau membahas pernikahan, itu juga bagus. Itu sudah masuk ya. Sudah masuk ranahnya, meskipun kalian hanya membahas dulu ya, bukan menikah yang dalam tanda kutip yang sebenarnya. Kemudian buat yang sudah berumah tangga, ini aku nggak tahu apa karena memang ekonomi lagi kurang bagus, tapi intuisi yang aku lihat kalau untuk segi rumah tangga tuh ya, di bulan 6 ini masih ada sedikit masih ada sedikit apa guys, kok koyo nek tawon ning dasku. Eh, Agak kurang bagus secara hitunganku, karena ya aku lihat sampai akhir bulan sampai akhir tahun loh teman-teman. Sampai akhir tahun tuh hanya beberapa bulan aja yang bagus untuk yang sudah menikah. Tapi untuk yang sudah menikah dari 5 6 ini masih agak kurang bagus. Kalau lebih bagus mana Mas Tulus, Mei sama Juni? Juni lebih bagus sih, lebih baik. Jadi konflik tetap ada tapi secara intern, secara dalam. Jadi justru akan lebih cenderung ada konflik di keluarga itu karena orang dalam, karena orang terdekat, mertua, adik, kakak ipar dan seterusnya. Jadi kalian-kalian yang hobi ikut campur urusan rumah tangga keluarga kalian, kayaknya waktunya untuk mundur dulu, karena kemungkinan besar justru kalian jadi penyebab keretakan rumah tangga, bahkan bisa sampai ke perceraian. Karena ini lumayan kuat ya yang aku baca, bukan soal keuangan, lebih lebih cenderung konfliknya tuh konflik keluarga. Jadi kayak aku misalnya Mijan sudah nikah sama istrinya ya, terus aku tuh ikut campur gitu loh. Itu nggak boleh teman-teman, serius, mereka sudah punya keluarga sendiri. Terkecuali itu anak sudah mulai digebukin sampai nggak bisa apa-apa, terus kita turun tangan karena itu sudah ranahnya kriminal ya. Cuma kalau masih memang itu rumah tangga mereka, aku minta teman-teman jangan ikutan. Orang-orang tua sekarang memang oke, aku tahu mungkin protek sama anaknya, tapi sekali lagi mereka punya jalur sendiri. Kita jangan sampai ikut itu. Kenapa? Karena intuisinya nih kuat sekali di sini saya lihat. Kalian akan nggak tahu, ke bawah aja, pengen ikut campur aja gitu loh. Rasanya tuh pengen ikut campur. Karena kan tadi aku bilang ada simbol gaib di situ. 6 itu simbolnya gaib ya. Jadi kemungkinan tuh di bulan ini ada launching lagi. Ada launching makhluk yang mungkin terkhusus untuk rumah tangga ini. Aku lihatnya di situ sih. Cuman aku belum berani merilis ini secara khusus ya. Nanti tak ngobrol sama Eyang, nanti aku cari tahu, kalau ini tak sampaikan. Karena dia akan memicu orang terdekat. Dia sudah coba untuk micu orang ketiga selingkuh tapi masih bisa balikan lagi, malah nggak cerai. Kemudian sudah mulai masukin ini segala macam, nafsunya ditingkatkan biar zina dan segala macam. Masih aman-aman aja rumah tangganya. Yang paling gampang kan masukin orang-orang terdekat, ya kan? Masukin orang dalam di sini. Jadi tenang, seakan-akan orang-orang baik misalnya, orang tua kita ternyata malah tiba-tiba udah mendingan kamu cerai aja. Itu tuh nggak bagus sama sekali. Hati-hati ya soal itu, karena justru orang terdekat yang akan jadi pemicu keretakan rumah tangga kalian. Bukan cenderung ke keuangan sepertinya, tapi lebih orang-orang dalam yang tidak tahu, dalam tanda kutip tahu diri bahwa ada batasan meskipun dia bagian dari keluarga kita. Artinya di situ. Jadi kurang-kurangilah ya teman-teman, karena nanti mau nggak mau kita tuh akan dipicu sama si makhluk yang akan di launching ini. Aku sih sudah melihat ya gelagatnya, cuma aku belum berani buka di video karena aku masih belum mendapatkan info lebih relate lagi atau info yang lebih detail. Tapi ini akan masuk ke rumah tangga. Rumah tangga di sini akan sangat-sangat berbahaya. Kenapa saya bilang berbahaya? Kalau ibarat kata perselingkuhan saja, maksudnya main dengan sahabat, teman dekat, itu sakit tapi ya masih bisa, maaf saya bilang dimaklumi, tapi dari sisi lain ya. Cuma kalau udah keluarga yang ikut campur itu tuh agak susah sih. Aku bukan tipikal orang yang kalau kayak misalnya adikku tuh berantem sama suaminya atau sama istrinya, aku tuh nggak pernah mau ngapa lo nduk, ngapa lo le. Paling aku tanya, kalian ada apa? Cuman nggak pernah ranahnya itu kamu harus gini ya. Kalau yang sering aku nasehatin tuh ya adikku, kalau aku, karena memang adikku kan yang laki-laki, di kepala rumah tangga. Selalu aku nasehatin, kamu harus gini. Kamu tuh laki-laki gitu. Jadi aku lebih cenderung ke adikku yang aku omeli, tapi nggak ada mengarah ke personal. Istrimu tuh begini. Nah ini nanti tuh gaduhnya di situ. Kita tuh akan jadi sosok keluarga yang justru menjadi gaduh dalam rumah tangga, tapi kita yang membuat
kita jadi sengkuninya. Ini yang bahaya. Nggak tahu kok tiba-tiba kita tuh kesel aja sama pasangan saudara kita atau anak kita atau keluarga kita. Nggak tahu kenapa. Itu akan muncul ya. Hati-hati ya teman-teman. Nanti Mas terus relate lagi. Khusus rumah tangga sih di bulan ini aku agak-agak riskan banget ya. Jadi itu tadi. Kemudian dalam hubungan rumah tangga di sini rumah tangga, hubungan sosial antar masyarakat ini hati-hati, juga konflik ini juga masih dengan orang terdekat alias dengan keluarga. Soal warisan mungkin, soal pembahasan hutang piutang antara kakak dan adik, keluarga, mama, anak segala macam, paman, Pak D, pokoknya orang sedarah dengan kita. Ini hati-hati sekali, makanya tadi saya bilang kalau memang bisa melibatkan uang tapi hanya dibantu, mendingan dibantu dengan melibatkan hutang piutang. Karena justru konflik yang terjadi ini lebih cenderung dari orang terdekat, orang yang dalam tanda kutip malah tadi aku bilang sedarah kan. Jadi orang yang sedarah dengan kita bisa jadi kakak adik berantem gara-gara uang misalnya, gara-gara ini gara-gara itu. Makanya ini satu konflik yang perlu kita waspadai ya. Tetap itu harus dijadikan kehati-hatian bagi kita, bukan pasangan menikahnya saja, tapi juga tentunya kita ya, kita sebagai keluarganya, bagian dari keluarga itu jangan ikut campur dengan urusan yang bukan urusan kita selama ranahnya masih tidak memasuki dalam tanda kutip kriminal ya. Jangan ikut campur karena suaminya punya hak, anakmu sudah kamu serahkan ke suaminya. Nah, kemudian sama keluarga besar juga hati-hati karena konflik-konflik yang muncul tuh justru akan banyak dari orang terdekat, dari keluarga besar. Itu yang harus kalian jadikan kehati-hatian. Itu dari segi percintaan dan juga hubungan sosial masyarakat. Itu keluarin dulu terus ini yang itu masih ada. Oh iya, yang di freezer, dispenser. Nah, itu yang Mas Tulus hitung. Nah, kemudian dari segi penyakit di sini, wow, aku memberi peringatan lumayan keras ya. Kemarin di 5 aku sudah memberikan keras peringatannya. Di bulan ini aku memberi peringatan kalian lebih keras. Simbol gaib atau simbol halus atau simbol sesuatu yang tidak berbentuk mungkin juga bisa kita gambarkan sebagai kita gambarkan sebagai virus. Ini akan lumayan dan sangat kuat di bulan ini. Ini bahaya menurut saya teman-teman. Ini akan bahaya. Jadi untuk terus terus digalakan, terus dijadikan kewaspadaan, apalagi sekarang memang ada konflik lagi. Ada yang muncul di Thailand, di Singapura, di negara-negara Asia soal peningkatan kas. Wadi lagi ngangkatin galon bolak-balik jadi aku fokus salfok. Kasus COVID lagi naik di mana-mana, sehingga ini bisa jadi juga pemicu bagi kalian yang mungkin di Indonesia ini akan merebak. Jadi aku betul-betul mengingatkan soal itu. Ini kuat banget ya teman-teman. Di bulan Mei kita sudah lihat kuat, di bulan ini powernya lebih kuat. Jadi jaga kesehatan sekali lagi. Meskipun kalau dikategorikan penyakit yang ada di tubuh kita itu di sini tidak terlihat dengan jelas. Tidak terlihat dengan jelas. Di bulan Juni ini, penyakit tidak terlihat dengan jelas. Ini yang harus hati-hati. Bukan berarti nggak ada penyakit meskipun tidak terlihat. Ini bisa ke hewan, bisa ke manusia ya. Kalian yang terdampak sakit, maaf, artinya tuh nggak ketok lorone ngerti-ngerti mati nih. Ini maaf ya, bahasa kasarnya seperti itu. Mau hewan, mau manusia, itu munculnya di sini. Karena penyakitnya nggak jelas, tidak terlihat. Terkesan hanya flu, terkesan hanya batuk, tapi kok kita dengar orang itu tiba-tiba wafat. Ini satu poin yang lumayan mengerikan menurut saya. Karena penyakit yang tidak kita ketahui, penyakitnya tidak terdeteksi, tahu-tahu meninggal. Ini juga masih bersimbol juga dari segi sakit yang non-medis ya teman-teman. Jadi kalau bulan 5 sudah terlihat kemungkinan orang bisa dalam tanda kutip, mohon maaf nih, guna-guna, santet, kiriman, dan sebagainya. Tapi di bulan Juni, ini lebih parah daripada sebelumnya. Jadi hati-hati. Sakitnya masih soal batuk, masih soal flu, masih soal ya penyakit-penyakit biasa yang ada di badan kita. Tapi di bulan ini akan cenderung bercampur aduk jadi satu. Jadi ini hati-hati. Karena kalau digambarkan sebagai wujud virus atau penyakit, penyakitnya tidak terlihat. Artinya bisa mengarah ke virus, bisa mengarah ke sesuatu yang tertutupi atau tidak terlihat, tetapi membahayakan. Ini jadi hati-hati. Yang pertama saya ingatkan adalah COVID ya teman-teman. Karena COVID lagi naik, virus lagi di mana-mana. Jangan mudah ibarat kata ya kalian mau berprasangka ini konspirasi, ini itu, silahkan, sebetulnya tidak masalah, ndak apa-apa. Cuman tetap harus waspada. Yo jenengan arep anti atau menganggap ini sebagai tipuan, palsu, sengaja dibuat, mau ada vaksin segala macam, silahkan, itu pikirannya jenengan. Tapi jangan jadi
takabur kita itu juga manusia biasa. Mintanya sama Allah bukan berarti minta sama Allah terus berarti Allah akan mengcover kita 100%. Kalau kita minta perlindungan sama Allah tapi kita juga mengentengkan dari segi kesehatan, ya sama aja ya. Kalau ada doa, ada usaha. Doamu minta perlindungan sama Allah, usahamu adalah menjaga dirimu dari virus. Ya, menjaga kesehatan kita. Wujud syukur kita terhadap tubuh yang diberikan sama Tuhan ke kita, yang menjaga kesehatan kita dari virus, dari penyakit, itu juga sama. Sudah wujud yang sama. Tapi aku betul-betul mengingatkan di bulan ini, virus harus diperhatikan dengan kehati-hatian khusus. Sangat mungkin kalau virus COVID memang akan muncul atau akan mewabah lagi di Indonesia. Meskipun dalam tanda kutip, kalau saya melihat ini akan jadi mohon maaf, artinya akan jadi dalam tanda kutip pandemi kayak sebelumnya, sepertinya tidak akan meluas seperti itu. Tapi simbol angka 6 kalau diartikan sebagai, adek kalau kamu ngerokok tutup dulu itu, kan terus lagi syuting. Kalau misalnya teman-teman misalnya ibarat kata berpikir sitok mandi, sitok nganggoni aku. Tadi nyampe mana ya guys, aku blank, cerondol, kaget aku. Astagfirullahaladzim. Nah, dari segi penyakit ya. Nah, itu tadi hal-hal yang aku lihat sebetulnya masih ada sisi-sisi yang dimana ini akan lumayan kuat sekali dari sisi pandanganku soal virus COVID-nya. Jadi kalau nggak percaya ya silahkan, tapi jangan takabur, tingkatkan kewaspadaan kita. Dan di bulan ini sangat mungkin muncul, meskipun tidak kemungkinan kecil sih pandemi, ya. Kemungkinan kecil, meskipun ini gitu. Cuman angka 6 ini, kalau diartikan sebagai simbolnya, blank aku. Sebagai simbolnya, mohon maaf, 6. Isu loro, sore mati. Kui gambarane. Artinya bisa dikategorikan sebagai pagebluk. Ini menurut aku cukup bahaya ya, dari hitunganku. Jadi, orang yang kita simbah kae lo memang wis tuwa, memang wis sakit-sakitan, cuman yang kita tahu sudah sembuh dari sakitnya tiba-tiba kena flu meninggal. Itu hal-hal seperti itu muncul. Jadi orang-orang yang meninggal secara mendadak di sini juga ada. Selain dari medis, teman-teman, selain dari sakit medis, di sini juga ada simbol penyakit yang namanya penyakit non medis. Artinya akan banyak kiriman-kiriman guna-guna, kiriman-kiriman santet, karena di bulan ini simbol gaibnya lumayan kuat. Gaib secara garis besar bisa untuk ngirim, bisa untuk perbaiki, bisa untuk ilmu hitam, bisa untuk ilmu putih atau untuk kebaikan. Sehingga di sini aku artikan 6 ini sebetulnya energinya netral, tapi bisa diarahkan kemana-mana. Ini yang cukup bahaya. Makanya alhamdulillah aku baru cerna hari ini, tadi setelah aku, aku hitung lagi nih, kan sebelum syuting biasanya aku hitung nih 1-30 tuh ada apa aja angkanya gitu kan. Aku hitung, setelah aku hitung, oh ternyata makna kemarin kita bikin jenang merah putih itu gitu ya. Nah teman-teman yang belum bikin jenang merah putih masih boleh. Aku sudah niat dalam hati secara pribadi, aku akan buat lagi, tapi belum bisa mikir rezekinya teman-teman. Buset, saya ngatus kayak wong perang. Kedengeran nggak teman-teman suara nandinya? Nah kalau yang aku perhatikan di sini, aku secara pribadi baru menyadari bahwa jenang merah putih tadi ternyata manfaatnya atau fungsinya ke sini. Jujur teman-teman, secara garis besar aku baru mencerna, baru melihat, aku hitung, baru aku cerna. Jujur aja, secara pribadi saya juga secara ini baru nyadarin itu, kenapa yang nyuruh itu. Dan saya jujur lagi berusaha untuk menyisihkan uang. Jujur kalau awal bulan, ya Allah ya Rob, aku numpuk semua teman-teman. Jadi nggak apa-apa lah, aku semoga Allah kasih aku jalan lah intinya gitu ya. Cuman aku masih belum bisa mikir. Cuman aku dalam hati pribadi, aku insya Allah akan buat lagi nanti untuk sedekah jenang merah putihnya. Aku secara pribadi, kalau teman-teman gak ada yang minat untuk membantu ya nggak apa-apa. Tapi aku niat pribadi untuk teman-teman yang belum, atau teman-teman yang mungkin sudah kirim nama tapi belum aku hadiahkan jenang merah putihnya. Aku ada niat di situ. Cuman sementara ini belum terlaksana karena waktu dan juga belum bisa difikirkan ya teman-teman ya. Oke, insya Allah nanti mudah-mudahan ada waktunya. Amin. Itu secara kesehatan ya. Nah sekarang kita hitung secara musim atau secara cuaca. Karena dari Mas Tulus di awal sudah membuka kata-kata, bahwa kemarau basah di bulan ini itu di tahun ini tuh berbeda dengan kemarau basah sebelum-sebelumnya. Karena ini akan lebih berbahaya. Ini akan lebih cenderung berbeda dan tentunya sudah menjadi wujud bahwa kerusakan ekosistem kita tuh sudah parah banget dari global warming dan seterusnya. Itu menjadi sebab bahwa cuaca kita akan susah
ditebak. Bahkan BMKG itu merilis loh cara petani untuk apa namanya, istilahnya untuk bercocok tanam itu lihatlah dari siklus cuaca, bukan dari kalender. Itu BMKG pernah merilis itu, saya pernah baca. Jadi ini satu hal yang harus diwaspadai menurut saya. Nah, apakah elemen itu masih ada? Betul jawabannya. Saya masih melihat ada potensi air di bulan ini. Tanggal 2, 4, 6, dan seterusnya itu tanggal basah, tanggal ganjil masih ada. Tanggal ganjil genap masih ada. Tanggal ganjil semua itu sepertinya akan nihil sedikit, tapi digantikan dengan elemen tanah. Masih belum berubah. Jadi kita masih akan bareng kemarau basah, masih ada cuaca yang kurang baik, bencana-bencana begini begitu, nauzubillah min zalik, dan gempa dan juga air yang secara bersamaan. Ini satu poin yang masih akan bisa terjadi. Nah, kayak lo sekalian kayak kertas nganu kartu kredit. Nah, itu juga poin yang masih terjadi teman-teman. Jadi kalian tingkatkan kewaspadaan kalian soal cuaca kemarau basah ini. Ini satu hal yang masih mungkin terjadi di bulan ini. Teman-teman yang tinggal di tempat yang mungkin bisa longsor, bisa banjir, sekarang harus bersih-bersihkan drainase. Kemungkinan cuaca yang tidak menentunya akan jadi sesuatu yang susah ditebak, tapi susah diterka juga, tapi masih berpotensi terjadi. Meskipun secara garis besar kalau saya hitung sih sebetulnya akan sedikit menurun peningkatannya, akan menurun lagi, jadi nggak akan sebesar yang sebelumnya, amin. Secara hitungan angka, saya bisa salah ya. Kalau dihitung sih menurun dia, masih akan menurun. Tetapi tetap harus tingkatkan kewaspadaan, tetap hati-hati dengan berbagai macam kemungkinan musibah. Ingat, dilihat terus informasi cuaca dari BMKG karena mereka akan update hampir setiap hari dan mungkin hampir setiap jam. Jadi memang ada update-update khusus yang akan disampaikan oleh BMKG untuk kita, ramalan-ramalan cuacanya. Aku masih heran kalau masih ada orang yang percaya dengan ramalan BMKG sama aja musik dan seterusnya. Teman-teman, ini sudah zaman yang ini ya. Jadi berkeyakinan boleh, tapi jangan keterlaluan lah, jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan tuh nggak bagus. Kadang-kadang ya mabuk ilmu ki, ya api-api wae nek kanggo sing cukup, nek mabuk ilmu mung wong sing ora cukup, sing malah kewarekan, itu juga nggak bagus. Nanti masuk angin kalau kekenyangan, ya bahaya ya, perutnya sakit. Kalau kebanyakan makan jangan berlebihan, oke? Demi keamanan kita bersama ya, seperti itu. Jadi potensinya masih ada gempa di sini, hati-hati. Kemudian gunung erupsi masih ada, dan aku baru mendengar info terbaru soal longsor yang di Gunung Kuda, kalau saya salah mohon maaf. Itu tuh ternyata masih ada korban lagi teman-teman, masih ada yang belum ditemukan. Dan masih ada longsor susulan, beberapa kali terjadi. Makanya BPBD dan juga tim SAR atau Basarnas itu juga sempat menghentikan pencarian karena memang potensi pengulangan atau longsor susulan itu masih ada. Jadi masih hati-hati ya. Saya melihat ada gempa di sini, masih ada potensi gunung yang erupsi, longsor masih ada, elemen tanah lumayan kuat di sini. Kemudian tadi cuaca ekstrim juga saya masih melihat di tanggal-tanggal genap di bulan Juni, masih harus waspadai soal itu. Kemudian yang paling terburuk adalah, yang paling terkuat adalah sepertinya bukan hanya alam yang Allah berikan kebebasan untuk memberikan balasan atau karma. Di bulan ini tuh energinya bisa bersimbol ke karma juga. Energi di bulan 6 ini bisa mengarah ke karma. Jadi kalau kalian selama ini cuma mengeksploitasi tanah atau bangunan atau sebuah tempat dan tidak kalian perbaiki, hanya kalian biarkan rusak begitu saja, ini waktu karmanya akan diberikan. Dan hampir sebagian besar semua yang ini dari bacaan angka, sekali lagi bukan dari macam-macam. Dari bacaan angka, musibah yang terjadi di bulan 6 ini hampir semuanya ada campur tangan gaib. Jadi hati-hati. Jadi mungkin kalau yang aku bilang tadi di awal, alam dikasih kebebasan, bukan cuma alam saja, tapi beberapa penguasa-penguasa di tempat alam itu nanti akan Allah berikan kekuatan, Allah berikan izin untuk menjadikan musibah bagi kalian-kalian yang dalam tanda kutip orang-orang yang tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih atas penghancuran tempat itu dan tidak kalian perbaiki. Itu salah satu hal yang saya lihat dan juga muncul di sini, jadi hati-hati. Lah ini sesuatu yang gelap-gelap nggak kelihatan yang hati-hati. Jadi musibahnya itu kayak nggak sangka-sangka, tiba-tiba ada breng nggak kelihatan apa-apa, tiba-tiba jerek. Itu yang justru lebih mengerikan sih. Kalau di bulan Mei kan
angin kencang segala macam masih ada kelihatan, terus ini, terus tiba-tiba angin puting beliung. Ini nggak mendung, nggak hujan, tiba-tiba angin kencang, angin puting beliung. Terus tiba-tiba abis panas hujan terus langsung banjir. Itu hal-hal yang bisa terjadi secara tidak kita duga, karena 6 ini dia pelan-pelan diam, tidak terlihat tapi tahu-tahu jadi. Itu yang harus diwaspadai, bukan hanya dari sisi lain tapi secara musibah. Ini sesuatu yang tidak kita duga ya. Satu, cuaca ekstrim masih masuk dengan angin juga. Sama satu lagi di sini, astagfirullahaladzim, teman-teman yang mau perjalanan jauh atau mungkin akan berpergian, aku mengingatkan betul soal gangguan gaib ketika kalian sedang di perjalanan. Karena kecelakaan di darat, di laut, dan di udara, ini semua ada campur tangan gaib di sini. Kayak sengaja dikasih kebebasan sama Allah gitu, atau mungkin tadi makhluk yang aku sebutkan tadi masih ada campur tangan di sini. Nanti kita akan cari tahu kalau sudah waktunya. Aku udah dapat info yang up to date, sudah komplit infonya, aku sampaikan ke kalian. Apakah betul di bulan ini ada launching, ada pengiriman tertentu, dan aku sudah melihat itu. Aku sudah melihat dari logat ataupun cuaca, dari hawa segala macam. Aku sudah melihat ada titik yang kurang baik itu. Cuma sekali lagi kembali kepada kita semua, mudah-mudahan saya doakan tim, masa, keluarga besar, dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang dihindarkan dari itu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sepertinya itu dulu teman-teman yang bisa saya bahas. Tetap tingkatkan kewaspadaan kita dengan potensi cuaca yang sedang kurang baik seperti ini, ada kemarau basah dan seterusnya. Tetap hati-hati kalian di perjalanan. Artinya dari musibah sampai kecelakaan pun saya melihat ada potensi campur tangan gaib, kayak sengaja bikin gaduh dari sisi itu. Dan angka kematian karena sakit, karena musibah itu tidak sedikit yang saya baca di bulan Juni. Akan lebih parah meskipun terlihat diam. 6 itu tipikal orang yang tenang, tapi kalau sudah marah itu koyok demit. Contohnya Mas Tulus. Saya 6 Desember guys. Saya lahir 6 Desember. Saya kalau lagi diem aja udah. Kalau diapa-apain orang diem aja udah gitu. Cuma kadang-kadang tuh ya ada aja gitu balasan yang aku nggak nyumpai, aku nggak bales, tapi ada aja balasan buat orang itu. Blangsaknya di depan mataku loh. Jadi itu hati-hati sama orang yang tanggal 6. Weh, nggak bercanda. Ini hanya bacaan angka 6 ya, tidak selalu di orang, tidak selalu bisa diaplikasikan ke orang. Kebetulan kalau saya memang orangnya seperti itu. Yo menang wis rapopo, aku diapa-apain orang diem. Tapi lek kadung gas blos kayak gunung anak Krakatau. Hati-hati. Itu yang sudah Mas Tulus sampaikan, semoga manfaat videonya. Ini lumayan panjang durasinya ya. Aku nggak tahu, semangat juga, padahal ngantuk, capek, pegel rasane. Aku urung masak, urung ngopo. Baru nyolok nasi doang, tapi aku semangat buat ngobrol sama kalian karena ya emang ada pesan menarik di bulan Juni ini. Semoga bisa diresapi, bisa diambil hikmahnya, diambil segi baiknya. Saya nggak pernah menyampaikan apa yang saya sampaikan itu pasti terjadi, dan info yang saya sampaikan itu sesuatu yang karena tahu masa depan. Tidak, saya nggak pernah menyampaikan itu. Just content. Oke, ini hanya konten biasa. Teman-teman kalau mau artikan kemana silahkan. Kalau kalian mau percaya silahkan, diambil segi baiknya silahkan. Kalau sama, mungkin hanya sebuah kebetulan ya. Terima kasih, sehat berkah buat kita semua. Mas Tulus ada salah-salah kata, Mas Tulus minta maaf ya. Insya Allah kita ketemu di next video lagi. Nanti Senin Mas Tulus buat postingan. Jangan lupa kalian komentar apa yang mau dibahas, bahas apa. Kalian cek postingan Mas Tulus di YouTube, atau bisa DM link beritanya, kirimkan ke Instagramnya Mas Tulus di @bigtulus_official ya. Kalau di WhatsApp kebanyakan tidak bisa dibuka karena Mas Tulus menggunakan iPhone, dan iPhone itu proteksinya lumayan tinggi, dan kebetulan memang aku juga susah membuka link-link tertentu, jadi aku nggak bisa buka link tidak terduga-duga itu. Takutnya ada link-link tertentu yang saya kemarin bikin trauma soal itu ya. Oke, terima kasih banyak, sehat berkah buat kita semua orang baik. Jangan lupa jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa, semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang punya perkara semoga juga cepat selesai perkaranya, yang saat ini lagi seret rezekinya semoga lancar lagi, yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga kerjaannya awet, cepat naik jabatan, gajinya nambah, amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen tuai kendaraan, amin ya Allah. Semoga hajat-hajat baik kita segera Allah kabul, amin. Yang jual aset semoga segera terjual, yang merintis usaha semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis, amin. Semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit,
bala dan juga musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampun teman-teman, aku agak lapar. Video ini syutingnya sudah siang. Aku nggak tahu akan tayang jam 11 atau tidak. Kalau tidak mungkin meleset ya, mungkin jam 12 atau jam 1. Karena kayak kemarin aja aku syuting sudah dari pagi, tapi pas sudah perform di panggung repot, aku nggak bisa pegang handphone, tayangnya jam 4 sore. Jadi aku nggak tahu juga, tapi yang pasti akan segera saya edit, akan segera saya tayangkan. Karena kalau sudah kerja ya kita juga harus profesional. Kadang-kadang baru sampai kita sudah dipegang mic, suruh nyanyi, ada yang seperti itu, kadang-kadang seperti itu. Mudah-mudahan tuh videonya bisa segera tayang ya. Yang pasti ini akan tayang di 1 Juni, nggak tahu jam berapa, kalian tungguin aja ya. Oke, terima kasih Mas Tulus, pamit ya orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Happy weekend, semangat, cemut. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.